absen dulu. Yang pertama Ahmad Erwin. Ada, Bu. Ferdi Ardian. Hadir, Bu. Hamimah. Hadir, Bu. Mustika. Hadir, Bu. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran fikih yang kemarin, yaitu masih pembahasan bab taharah. Yang sudah kita jelaskan kemarin ada pengertian taharah, macam-macam alat bersuci, dan juga macam-macam airnya. Nah, siapa yang masih ingat pengertian taharah menurut istilah? Oh ya, Mustika silakan. Menurut bahasa, tahara artinya mensucikan diri, badan, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas agar sah menjalankan ibadah serta menghilangkan kotoran untuk diperoleh kemaslahatan. Ya, terima kasih Mustika. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang ingat tentang macam-macam air? Ya, Erwin, silakan. Macam-macam air. 1. Air suci lagi mensucikan. 2. Air yang tidak mensucikan. 3. Air makruh. 4. Air bernajis. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan materi kita yang hari ini, yaitu cara bersuci dari hadas, najis, dan kotoran. Untuk hadas, pengertian hadas ini menurut bahasa adalah peristiwa. Menurut istilah syara adalah suatu keadaan tidak suci dari diri seseorang sehingga tidak sah atau dilarang untuk melakukan ibadah tertentu. Sedangkan di dalam hukum Islam, hadas itu terbagi ke dua macam, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil itu dengan berwudu dan tayamum. Sedangkan cara mensucikan hadas besar itu dengan mandi wajib. Untuk selanjutnya itu pembahasan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis ini berasal dari kata najasa yang artinya kotoran. Sedangkan bentuk istilah artinya suatu benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah. Nah, najis ini terbagi 3 macam. Ada najis ringan, yaitu najis mukhaffafah, najis sedang, najis mutawasita, dan najis berat, yaitu najis mughallazah. Nah, untuk najis mukhaffafah, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun selain air susu ibunya. Nah, untuk najis berat atau najis mughallazah itu contohnya adalah najis anjing dan babi, mau dia kotorannya, mau dia bulunya ataupun liurnya, itu termasuk najis mughallazah. Nah, sedangkan najis mutawasita adalah najis selain dari najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Sip. Nah, untuk cara mensucikan najis mukhaffafah itu cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Misalnya baju atau sarung kita terkena najis mukhaffafah, itu kencing bayi laki-laki tadi, maka cukup dengan memercikkan air. Sedangkan najis mughallazah itu cara mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan air dan salah satunya dengan air tanah. Nah, kalau najis mutawasita itu dibersihkan dengan memakai air. Mungkin kita bisa praktek. Sebelum kita praktek, Ibu akan jelaskan yang namanya najis mutawasita itu ada terbagi 2. Yang pertama itu ada
pengertian. Misalnya, ini sebagian kita buang untuk najis. Perhatikan yang sebelah tidak terkena najisnya. Nah, setelah bersih najisnya, baru kita siram dengan air. Paham? Nah, setelah kita siram dengan air, maka pel yang sebelah tidak terkena najis bisa kita gunakan untuk membersihkan air bekas siraman tadi. Nah, kalau di najis hukmiyah tadi itu tidak menggunakan pel lagi, cukup disiram dengan air. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan macam-macam kotoran dan cara mensucikannya. Nah, sudah selesai pembahasan kita hari ini tentang cara mensucikan hadis dan najis. Nah, apakah ada yang kurang paham atau belum dimengerti tentang penjelasan hadas dan juga najis hari ini? Ada Bu. Oh, yang sen silakan. Bu, apakah ada selain najis kencing bayi laki-laki itu yang termasuk dalam najis mukhafafah? Oh ya. Nah, untuk najis mukhafafah itu khusus kencing air kencing bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun dan sebelum makan apapun selain ASI. Nah, untuk yang lain seperti misalnya najis seperti darah, mana itu termasuk di mutawasita. Tapi di mutawasita itu ada pula yang termasuk nanti yang makfu, seperti misalnya darah nyamuk. Nah, itu makfu. Atau lalat seperti jerawat, misalnya ada darah jerawat. Nah, itu termasuk najis mukhafafah, najis mutawasita, namun makfu dimaafkan apabila kita bawa di dalam sembahyang atau ibadah lain. Nah, beda dengan najis mutawasita yang lain, apabila ada najisnya maka tidak sah ibadah kita. Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan Abdurrahman. Najis makfu itu apa Bu? Oh ya, najis ma'fu itu adalah suatu najis yang dimaafkan apabila ada kita terkena najis tersebut, kita tetap sah melaksanakan ibadah, misalnya seperti sholat. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai materi yang Ibu jelaskan. Nah, kita akan lanjut di pertemuan akan datang dengan materi yang selanjutnya, itu pembahasan istinja. Nah, istinja itu adalah cara kita